cause I'm cool right now. Hold a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim a lot of stage like a laser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahli purbakala pada zaman ini menelusuri kota-kota yang lenyap dan sisa-sisa umat terdahulu agar mereka mengenal kehidupan nenek moyang, mengetahui keadaan dan kondisi mereka. Sebagian ilmu ini tidak mungkin ditembus dengan jalan selain wahyu. Di antaranya sebagian berita tentang bapak kita, Adam alaihissalam, tentang sebagian tabiat dan ciri-cirinya yang kita warisi darinya, sebagaimana beliau menyampaikan kepada kita sebagian syariat untuknya dan untuk anak cucu sesudahnya. Tirmizi meriwayatkan dalam sunnahnya dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, manakala Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya, lalu dari punggung itu berjatuhan seluruh jiwa yang Allah akan menciptakannya dari anak cucunya sampai hari kiamat. Dan Allah menjadikan di antara kedua mata masing-masing orang kilauan cahaya. Kemudian mereka dihadapkan kepada Adam. Adam berkata, "Ya Rabbi, siapa mereka?" Allah pun menjawab, "Mereka adalah anak cucumu." Lalu Adam melihat seorang laki-laki dari mereka. Dia mengagumi kilauan cahaya yang memancar di antara kedua matanya. Adam bertanya, "Ya Rabbi, siapa ini?" Allah menjawab, "Ini adalah laki-laki dari kalangan umat terakhir dari anak cucumu yang bernama Daud." Adam bertanya, "Ya Rabbi, berapa engkau beri dia umur?" Allah pun menjawab, 60 tahun. Adam berkata lagi, "Ya Rabbi, tambahkan untuknya dari umurku 40 tahun. Manakala umur Adam telah habis, dia didatangi oleh malaikat maut. Adam berkata, "Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun? Malaikat pun menjawab, "Bukankah engkau telah memberikannya kepada anakmu Daud?" Nabi SAW bersabda, Adam mengingkari, maka anak cucunya pun mengingkari. Adam dijadikan lupa, maka anak cucunya dijadikan lupa. Dan Adam berbuat salah, maka anak cucunya berbuat salah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dalam sunnahnya. Nabi SAW bersabda, lalu Adam diminta tinggal di surga sekehendak Allah. Kemudian dia diturunkan darinya, maka Adam menghitung sendiri umurnya. Manakala malaikat maut datang, Adam berkata kepadanya, "Kamu telah tergesa-gesa, aku telah diberi umur 1000 tahun. Malaikat menjawab, "Tidak, tetapi kamu telah memberikan 60 tahun umurmu kepada anakmu Daud." Lalu Adam mengingkari, maka anak cucunya mengingkari. Adam lupa, maka anak cucunya lupa. Dia berkata, sejak saat itu diperintahkan untuk menulis dan saksi-saksi. Tirmizi berkata, ini adalah hadis Hasan Gharib dari jalan ini. Ia telah diriwayatkan bukan dari satu jalan, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dari riwayat Zaid bin As-Salam, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Hadis kedua diriwayatkan oleh Tirmizi di dalam kitab tafsir. Allah menciptakan Adam dalam keadaan sempurna dan lengkap, tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang yang tidak berilmu bahwa manusia berevolusi dari hewan atau tumbuhan. Allah menciptakannya dari saat pertama dia diciptakan sebagai seorang yang berakal dan berbicara. Dia memahami apa yang dikatakan kepadanya dan dia menjawab dengan benar. Setelah ruh ditiupkan kepadanya, Adam bersin, maka dia memuji Allah Azza wa Jalla. Allah menjawabnya, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Adam." Allah memerintahkan Adam agar pergi ke sekumpulan malaikat yang sedang duduk dan mengucapkan salam kepada mereka. Para malaikat pun membalas penghormatannya dengan penghormatan yang lebih baik, dan Allah memberitahukan kepadanya bahwa hal itu adalah penghormatannya dan penghormatan di antara anak cucunya. Adam berjalan, mendengar, berbicara, bersin, mengerti,
dan memahami perkataan. Anda lihat dalam hadis betapa besar perhatian Allah kepada hambanya, Adam. Dia berfirman kepadanya, "Manakala dia bersin, semoga Allah merahmatimu, wahai Adam. Dan barang siapa dirahmati oleh Tuhannya, maka dia mendapatkan perhatian, perlindungan, dan kemuliaannya. Oleh karenanya Allah menerima taubatnya manakala dia terpeleset dari jalan lurus, kemudian Adam kembali kepadanya. Allah juga memaafkan kelalaian kita dan mendukung kita dengan ruh darinya. Allah telah mensyariatkan untuk Adam ketika berada di surga dan anak cucunya agar bertahmid jika bersin dan didoakan rahmat jika telah mengucapkan tahmid. Dan Allah telah menjadikan salam sebagai penghormatan anak cucu dan keturunan sesudahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa Allah mengusap punggung Adam, maka berjatuhanlah semua jiwa dari anak cucu Adam yang akan diciptakan darinya sampai hari kiamat. Allah memegang itu dengan tangan kanannya, dan Adam diberi pilihan antara kedua genggaman Tuhannya, maka dia memilih tangan kanan Tuhannya, dan kedua tangan Allah adalah kanan yang penuh berkah. Manakala Allah membukanya, ternyata di dalamnya terdapat Adam dan anak cucunya. Adam melihat anak cucunya yang akan diciptakan sesudahnya, dan Allah telah menjadikan cahaya di antara kedua mata masing-masing. Adam juga melihat umur masing-masing telah tertulis di antara kedua mata mereka. Adam melihat seseorang laki-laki dengan cahaya yang bagus. Dia bertanya tentangnya, maka Allah memberitahukan bahwa dia adalah salah satu putranya yang akan muncul di sebuah umat sebagai salah satu umat terakhir. Putra itu bernama Daud yang diberi umur 60 tahun. Riwayat pertama lebih sahih. Adam merasa umur Daud pendek. Dia pun memohon kepada Allah agar menambah umur Daud. Allah menyatakan bahwa itulah umur yang ditetapkan untuk Daud. Lalu Adam memberikan sebagian umurnya kepada Daud untuk menggenapinya menjadi 100. Nampak dari hadis tersebut bahwa Allah memberitahu Adam tentang umur yang ditulis untuknya, bahwa dia akan hidup 1000 tahun, manakala umurnya telah mencapai 1000 tahun kurang 40. Malaikat maut datang kepada Adam untuk mencabut nyawanya. Adam pun menyangkal keinginan malaikat maut. Dia membantah malaikat yang hendak mencabut nyawanya sebelum ajalnya tiba. Nampak pula dari hadis tersebut bahwa Adam menghitung sendiri umurnya tahun demi tahun. Maka Adam mengingkarinya karena lupa, dan anak cucu Adam mewarisi sifat-sifat bapak mereka. Mereka mengingkari seperti Adam mengingkari, mereka lupa seperti Adam lupa. Oleh karena itu, Allah memerintahkan penulisan dan kesaksian untuk mengantisipasi pengingkaran orang-orang yang ingkar dan kelupaan orang-orang yang lupa. Begitulah sekilas singkatnya kisah tentang pengingkaran dan sifat lupa Nabi Adam versi Karni. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.